Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Parimita. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang corporate identity, merupakan salah satu subjek dari public relation. Mari kita sama-sama lihat pada slide berikut ini. Ketika kita bicara tentang corporate identity atau identitas perusahaan, kita harus mengerti dulu arti dari kata-kata itu atau arti dari kata corporate identity. Bisa diartikan di sini, bisa kita lihat identitas merupakan jati diri suatu perusahaan. Identitas berperan penting dalam membangun perusahaan atau sebuah organisasi untuk menuju ke arah yang lebih baik. Nah, kalau kita lihat pada poin ini disebutkan bahwa identitas merupakan jati diri. Nah, berarti ketika sebuah perusahaan ingin memperkenalkan citranya atau ingin memperkenalkan image-nya kepada perusahaan, kepada publik, maka mereka harus memiliki identitas diri. Identitas diri perusahaan merupakan segala sesuatu yang nyata. Nah, apa sih identitas perusahaan atau corporate identity? Ada 4 elemen dalam identitas perusahaan yang harus diperhatikan dan biasanya orang terkadang bingung yang namanya corporate identity itu apa. Dia bisa merupakan satu kesatuan ya, bisa kita lihat dari nama, bisa kita lihat dari logo, bisa kita lihat dari huruf, bisa kita lihat dari warna. Setiap organisasi atau perusahaan memiliki identitas perusahaan yang berbeda-beda. Jadi kalau sering kita lihat ada yang namanya copyright, ada yang namanya kenapa sih kalau sebuah perusahaan atau organisasi mereka harus memiliki identitas perusahaan yang clear, yang tidak bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain. Sebagai contoh, misalnya nama kita bisa melihat ada Universitas Negeri Jakarta. Dimanapun di seluruh dunia, ketika kita sudah mengklaim Universitas Negeri Jakarta, hak ciptanya, kepemilikannya adalah mempunyainya Universitas Negeri Jakarta, maka universitas lainnya yang ada di dunia ini tidak boleh lagi menggunakan yang namanya Universitas Negeri Jakarta. Itu adalah kita melihat identitas dari nama. Atau misalnya Kentucky Fried Chicken, McDonald, atau Coca-Cola, dan lain sebagainya, itu adalah identitas perusahaan. Yang kedua adalah logo. Kita sering sekali melihat di media massa, kita sering sekali melihat ada promotion tools, marketing tools, atau lain sebagainya. Mereka punya logo. Nah, akan lebih baik jika sebuah organisasi atau perusahaan yang memiliki logo hanya satu yang dia gunakan untuk segala macam bentuk aktivitas apapun. Kemudian ada huruf. Huruf ini maksudnya apa? Huruf adalah jenis font. Ya, kalau kita lihat dari jauh misalnya contohnya adalah McDonald, M huruf M-nya. Kita dari jauh tanpa perlu kita mendekat pada outlet itu atau restoran itu, kita bisa lihat di ujung sana ada M-nya M McDonald. Hurufnya sangat unik. Jadi kalau kita biasanya yang namanya identitas perusahaan, huruf itu di-create sendiri oleh organisasinya yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Dan kalau dia sudah punya copyright, maka perusahaan lain yang bergerak di bidang jasa atau produk yang sama tidak boleh menggunakan jenis font itu lagi. Yang berikutnya adalah warna. Ya, jadi misalnya ada satu perusahaan punya warna merah, perusahaan A warnanya merah, perusahaan B warnanya merah. Tapi mereka punya merah yang berbeda. Nah, itu yang disebut sebagai identitas perusahaan. Jadi kalau kita simpulkan, ada 4 elemen dalam identitas perusahaan yang harus diperhatikan oleh sebuah organisasi. Pertama adalah nama, kedua logo, ketiga huruf, dan keempat adalah warna. Oke, apa fungsi dari identitas atau fungsi dari corporate identity? Yang pertama, sebagai alat memacu strategi perusahaan. Ini adalah strategi perusahaan, strateginya macam-macam. Ya, strategi promosi, strategi pemasaran, strategi penjualan, strategi loyalitas, strategi komunikasi. Memacu. Jadi orang kayak tadi misalnya contohnya dari jauh orang bisa lihat itu logonya satu perusahaan, satu fast food yang saya ingin ke situ.
tanpa perlu kita mendekati, kita langsung tahu. Atau ada satu kegiatan flyer yang kita lihat warnanya dari jauh kita sudah tahu bahwa itu adalah warna perusahaan yang kita percaya. Nah, itu yang disebut dengan strategi perusahaan untuk meningkatkan image atau kepercayaan dari organisasi tersebut. Yang kedua, memacu sistem operasional perusahaan. Operasional di sini maksudnya adalah balik lagi tetap kepada publiknya. Ya, jadi operasional perusahaan itu akan jauh lebih mudah ketika mereka punya identitas perusahaan. Pendidik jaringan yang baik sebagai alat jual dan promosi ini adalah fungsi dari identitas perusahaan. Dan yang menyedihkannya adalah masih banyak organisasi ataupun perusahaan yang tidak terlalu peduli dengan identitas organisasi. Mereka masih sering sekali tidak menggunakan 4 elemen itu dengan benar. Akhirnya sering sekali menyebabkan perusahaan tersebut tidak mendapat kepercayaan dari publiknya. Kita lihat slide yang berikutnya. Jenis identitas perusahaan ya ada 4, perceived identity, project identity, desired identity, dan kemudian applied identity. Perceived identity adalah identitas yang dirasakan. Di sini adalah sebetulnya kita tidak perlu bingung dengan jenis dari identitas dalam sebuah organisasi. Tapi yang kita harus mengerti adalah identitas adalah jati diri. Jadi kalau misalnya kita melihat pada sebuah organisasi atau sebuah perusahaan yang mereka sudah mempunyai corporate identity yang baik gitu ya, maka fungsi-fungsi dari corporate identity ini akan berjalan dengan baik. Contohnya, desired identity. Ada satu perusahaan yang mempunyai logo yang terlihat mereka sangat peduli dengan lingkungan. Ya, kita sebut ada satu perusahaan X. Dia punya corporate identity yang terlihat dia sangat peduli dengan lingkungan. Maka apapun ketika publik melihat logo tersebut, melihat warna tersebut, mereka akan langsung ingat bahwa PT X ini adalah memiliki identitas yang seperti apa. Ya, jadi penting untuk diingat bagi sebuah organisasi ketika mereka menentukan corporate identity apa yang akan mereka gunakan, mereka harus paham terhadap jenis-jenis dari identitas perusahaan atau corporate identity. Oke, kita lihat yang berikutnya. Citra perusahaan merupakan, kenapa tiba-tiba kita masuk ke citra? Karena corporate identity selalu erat kaitannya dengan image. Corporate identity selalu erat kaitannya dengan identitas yang ingin disampaikan kepada publiknya. Yang pertama adalah corporate identity menyampaikan citra yang ingin disampaikan kepada publiknya. Yang pertama, citra adalah persepsi yang dimiliki oleh masyarakat terhadap suatu perusahaan. Nah, ini tadi balik. Ada perceived identity, ada identity yang ingin kita berikan. Jadi begitu saya melihat satu organisasi, dia punya identity yang seperti apa, ketika dia menentukan identity itu, citra ini yang ingin dia sampaikan. Ya, jadi kemudian citra tidak dapat direkayasa, tapi dapat dibentuk. Apa maksudnya kalimat ini? Kita tidak bisa perusahaan itu sibuk menyatakan bahwa perusahaan kami punya citra yang baik, perusahaan itu direkayasa, dibohongi, dan lain sebagainya. Nggak bisa. Tapi citra itu bisa dibentuk. Cara membentuk citra salah satunya adalah dengan menggunakan corporate identity yang benar. Salah satu usaha membangun citra adalah melalui proses komunikasi. Nah, ini menyambung pada materi-materi yang sebelumnya. Jadi dikatakan citra perusahaan merupakan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat terhadap suatu perusahaan, dan itu dibentuk oleh PR dari perusahaan tersebut. Oke, kita lihat slide berikutnya. Apa bedanya antara citra dengan reputasi? Kalau kita bicara tentang citra, biasanya terkaitnya dengan image, dengan pandangan seseorang. Tapi kalau reputasi, biasanya setelah publik merasakan jasa atau menggunakan jasa, merasakan produk kita, maka akhirnya mereka punya reputasi. Contohnya, misalnya Universitas Negeri Jakarta.
setelah banyak menghasilkan jutaan lulusan yang ternyata mereka bisa menceritakan atau bisa menjadi sumber daya manusia yang baik gitu ya. Akhirnya mereka bisa memberikan kepada publik, memberitahukan kepada publik bahwa UNJ memiliki reputasi yang baik. Jadi, apa bedanya antara citra dengan reputasi? Kalau citra itu lebih kepada persepsi yang diharapkan, tapi kalau reputasi itu akan muncul ketika publik sudah merasakan produk atau menggunakan jasa, mempercayai bahwa ternyata image yang dikirimkan itu adalah benar, akhirnya muncul adalah reputasi. Nah, ini adalah materi kita tentang corporate identity. Kita akan setelah ini kita akan banyak membahas satu demi satu studi kasus perusahaan-perusahaan mana yang memiliki corporate identity yang baik. Ketika dia memiliki corporate identity yang baik, maka memiliki citra yang baik. Ketika memiliki citra yang baik, maka pasti reputasi perusahaan itu juga baik. Saya rasa cukup sampai di sini materi kita untuk corporate identity. Kita akan lanjut dengan studi kasus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.